sebagian besar areolanya sebagian besar yang bawah masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian perut bayi menempel pada perut ibu. Kemudian bayi menghadap ke payudara ibu. Pipi menempel ke payudara ibu, begitu ya. Kemudian tangan ini kalau bayi masih bayi seperti ini masih di bedong, nah ini telinga sejajar dengan bahu bayi. Tapi kalau bayi yang sudah mulai 1 bulan, 2 bulan itu sudah mulai tidak di bedong biasanya ya, itu nanti tangan bayi ini biasanya akan memegang payudara ibu. Itu proses skin to skin yang kita harapkan juga supaya bonding antara ibu dan bayi itu juga semakin terjalin, gitu ya. Oke, sebelum itu Ibu, kita belajar dulu untuk membersihkan payudara ya. Dengan cara kita di sini ada kapas, saya olesi dengan baby oil. Nah, ini boleh dilakukan sebelum menyusui atau setiap hari saat mandi. Ya, tidak harus dengan baby oil, misalnya dengan sabun atau dengan minyak zaitun, itu boleh. Caranya bagaimana? Misalnya ini saya bawa alat peraga, ini payudara. Caranya dari puting kita usap seperti ini sampai ke areolanya. Nah, biasanya pada ibu yang baru menyusui, apalagi hari pertama persalinan, ini area puting ini masih kotor Ibu. Jadi karena belum pernah disusukan, ini ada kulit-kulit mati mungkin, ada kotoran-kotoran di situ, kita bersihkan. Sampai kapan ya? Sampai bersih. Tidak perlu ini ya, gerakan yang sangat menyakiti, tidak perlu. Secara gentle saja membersihkan di area puting hingga ke areolanya. Nah, ini sebaiknya memang dilakukan rutin ya Ibu ya, bukan seketika kita mau menyusui saja, karena kalau bayinya sudah haus, kita masih harus membersihkan dulu, itu kan akan membuat bayinya menunggu lama. Jadi kita mempersiapkan si puting ini siap untuk disusui sama bayinya gitu, dengan cara membersihkannya secara rutin tadi. Boleh dengan air hangat, dengan kalau saya menggunakan baby oil ya Bu ya, boleh dengan menggunakan baby oil, minyak zaitun atau sejenisnya boleh. Oke, setelah payudara ini siap untuk kita susukan ke bayi, kita tes dulu apakah keluar ASI atau tidak dengan memencetnya ya. Biasanya kita akan melihat ASI itu keluar, berarti itu sudah siap disusukan ke bayinya. Nah, sekarang kita langkah ke bayinya. Pastikan menggendongnya benar ya Bu, seperti tadi ya. Dengan cara ditopang dengan satu tangan, pastikan kepala berada pada lekukan siku dan ini apa? Telapak tangan kita menopang bokongnya si bayi. Tangan yang bawah itu berada di belakang, sedangkan tangan yang di atas sejajar dengan telinga. Pastikan ini bayinya, pipinya menempel pada payudara dan hadap ke payudara ibu. Sekarang kita akan membantu si bayi untuk membuka mulutnya, untuk memasukkan areolanya ibu gitu ya, dengan gerakan tangan kita seperti huruf C, yaitu yang jempolan ini ada yang di atas, kemudian 4 jari lainnya di bawah ya. Ya. Oke, ini kita tujuannya adalah mengatur posisi puting dan juga areolanya ya kepada mulut ibu, mulut bayi. Fokus berarti saya ya. Nah, ini biasanya kalau bayi sudah haus dan dia refleks hisapnya bagus, mereka akan segera gitu ya. Tapi mungkin bayi-bayi yang tidak memiliki refleks hisap yang bagus, atau mungkin dia tidak begitu haus, tapi namanya bayi, mereka itu masa tidurnya lebih panjang teman-teman. Jadi seorang ibu besok ya, kalian di klinik harus edukasikan meminumi ASI sesering mungkin, karena dia dengan masa tidur yang panjang itu terkadang ibunya terlena, oh bayinya belum nangis kok, belum haus, padahal dia butuh sebetulnya. Tapi memang fisiologis bayi yang masa tidurnya itu deep sleep gitu ya, dan itu harus dibangunkan. Caranya dengan seperti itu tadi, dirangsang untuk dimasukkan ke mulutnya si bayinya. Nah, ketika mulutnya sudah membuka, areolanya dimasukkan lebih banyak yang bagian bawah, sehingga yang dimasukkan ke mulut bayi itu bukan hanya puting. Kenapa begitu? Supaya ya, selain gerakan bayi itu mendorong dari areola bawah ini ya, sebagai perangsang hormon prolaktin dan juga oksitosin juga, itu menjaga area puting dan areola ibu itu supaya tidak lecet.
Karena kalau yang dihisap bagian puting saja, biasanya ibu akan mengalami nyeri karena lecet tadi gitu ya. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan karena lama-kelamaan ya bisa menyakiti ibu gitu, tidak nyaman. Oke, setelah itu disusukan bayi minimal berapa sampai berapa? Iya, sampai 15 menit rata-rata ya. Bayi itu akan merasa kenyang. Nah, biasanya ketika bayi kenyang dia akan melepas sendiri. Itu. Tapi ada juga bayi itu yang sifatnya dia akan merasa nyaman ketika berada di dekat ibunya. Nah, akhirnya dia akan seperti menghisap, tapi dia tidak menghisap sesungguhnya. Bisa dibayangin nggak? Bayi dengan gerakan mulut yang seperti itu ya. Biasanya dia tidur aja tidak sedang menyusui aja, gerakan mulutnya kadang juga seperti itu. Nah itu sifat bayi yang kadang mereka merasa nyaman dengan ibunya. Nah kalau kondisi seperti itu sebetulnya si bayi itu tidak sedang menyusui, sehingga kita harus melepaskannya dengan cara ini ditekan. Yang jempol tadi ditekan, otomatis puting akan berbelok ke atas. Nah itu akan lepas dari mulutnya si bayi. Atau dengan cara lain, ketika ini disusukan, kita menggunakan jari apa ini? Kelingking ya, masuk ke mulutnya bayi, kita ambil putingnya perlahan-lahan. Gitu, ditarik dengan perlahan-lahan. Karena biasanya kalau bayi sudah puas, mereka tidak akan konfrontasi. Tapi kalau kita ambil dia masih tiba-tiba melahap gitu ya, berarti dia masih haus. Gitu. Nah, setelah menyusuinya cukup, jangan lupa kita bantu bayi itu untuk mensendawakan ya, mensendawakan seperti ini antara kepala dan juga pundak. Jadi bagian tengah-tengah leher kita pegangin, kemudian ini memegang bokongnya. Kemudian kita bisa menepuk pelan di bagian punggungnya sampai bayi itu sendawa. Biasanya pun kalau kita tidak menepuk seperti ini, dia sekitar 5 menit dia pasti akan sendawa. Ya itu besok kalian kalau ada ibu melahirkan menyusui silakan dipraktekkan seperti itu. Dengan diposisikan seperti ini aja, biasanya bayi itu akan sendawa. Boleh kita beri tepukan lembut supaya bayi itu terasa nyaman gitu ya. Atau posisi tengkurap seperti ini, boleh. Ya, tapi ini iya nyarisnya untuk pasien bayi itu bisa gumoh gitu ya, karena terlalu posisinya terlalu ke bawah gitu, jadi mendorong untuk seperti itu. Jadi lebih baik seperti ini. Nah kalau sudah disendawakan ibu, bayi silakan diatur senyaman mungkin dan kita usah menggunakan tisu boleh, apalak yang dimiliki boleh, atau kasa yang sudah kita siapkan boleh, dengan dibasahi dengan air hangat atau misalnya kasa kering yang tidak mengganggu. Kemudian bayi itu biasanya tidur ya. Setelah itu nanti diedukasikan ke ibu-ibu kalau misalnya menyusui bergantian ya gitu. Karena biasanya ibu posisinya nyamannya ke kiri begini atau ke kanan begitu ya, yang tidak mau ganti. Akhirnya yang terangsang nanti bagian payudara yang itu terus gitu. Dan kita juga membentuk pola kepalanya bayi juga ya. Kalau kebiasaan digendongnya ini kanan misalnya, biasanya kepalanya akan tidak sempurna. Iya, peyang biasanya begitu. Jadi sebaiknya kita edukasikan untuk bergantian. Baik ibu, sampai di sini kita belajarnya. Kita akan mengenali bayi kita mendapatkan ASI yang cukup adalah pertama kita lihat bayinya tampak puas atau masih rewel atau tidak. Kalau dia cukup ASI-nya, biasanya dia akan tampak puas, biasanya tidur begitu. Kemudian kita amati BAK-nya atau pipisnya gimana? Iya, dan juga warnanya gimana yang baik? Jernih ya, tidak pekat, berarti dia kecukupan ASI-nya terpenuhi. Terus nanti seiring berjalannya hari, pasti berat badan si janin itu akan bertambah kalau dia menyusuinya dengan efektif tadi. Kemudian dari sisi ibunya, ibu ketika menyusui dengan baik, tekniknya menyusuinya benar, itu tidak akan muncul rasa sakit ya ketika menyusui ibu. Seperti itu ibu, saya rasa cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Besok saya akan kembali lagi. Ada yang ditanyakan? Kalau mastitis, bisa jadi karena menyusunya yang tidak tepat. Bisa jadi dia produksi ASI-nya banyak, melimpah, tapi menyusunya sedikit. Nah akhirnya ASI yang terproduksi itu terbendung di situ aja, nggak keluar. Nah itu bisa menyebabkan peradangan.
bisa menyakiti pasien sangat. Nah, kondisi mastitis apalagi kalau sampai bernanah gitu. Ada yang keluar darah itu penyebabnya apa? Iya itu mastitis itu keluar darah, keluar nanah, bengkak, bahkan nyeri sekali. ASI ibu kalau tidak dikeluarkan itu bisa menyebabkan nyeri pada ibu ya. Ibaratnya payudaranya akan kenceng tapi tidak dikeluarkan. Nah sebaiknya kalau misalnya mungkin memang kemampuan bayinya itu tidak sebanyak produksi ASI yang dihasilkan, kita bisa edukasikan untuk memerah ASI. Sekarang sudah banyak ya alat-alat canggih sampai pumping itu ya di perah ASInya untuk stop beberapa tahun ke depan, 1 tahun 2 tahun ya. Boleh, iya. Iya. Kalau misal bayinya harus dilapin, harus menyusui harus dilapin itu karena apa? Bisa menyebabkan Supaya ASINya tidak tersisa aja di muka bayi, yang kadang itu bisa menyebabkan iritasi, beruntusan gitu kan. Waktu bersihin bagian putih bagiannya itu cuma pakai baby oil atau apa itu, nah habis itu dibersihin lagi pakai air nggak? Kalau seketika sebelum menyusui membersihkannya, ya sebaiknya dibersihkan lagi. Tapi kalau membersihkannya saat mandi, ya dibilas lagi. Jadi kalau dibersihin pakai baby oil itu langsung disusui nggak apa-apa? Jangan. Dibilas dulu pakai air bersih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Menarik ya? Besok kalau ketemu pasien langsung, apalagi pasien itu anak pertama gitu, biasanya mereka juga belum bisa, dan ini edukasi seperti ini sangat membantu bagi mereka biasanya. Terus ASI nggak keluar, caranya tetap disusukan. Karena tadi ya, kita prinsipnya akan ada 2 hormon yang berlaku pada laktasi. Yang pertama, hormon prolaktin yang berfungsi untuk merangsang untuk prolaktin produksinya ya. Kalau oksitosin untuk mengeluarkannya. Jadi kedua hormon tadi bisa berfungsi atau bekerja ketika ada apa? Ketika ada rangsangan, salah satunya adalah isapan bayi. Jadi kalau ASI belum keluar, kita motivasi ibunya buat selalu menyusukan kepada bayinya gitu. Dan tidak perlu panik kalau sehari ASI tidak keluar, nggak apa-apa, karena bayi itu bisa bertahan setelah lahir tidak menyusu itu berapa lama? Bayi itu bisa bertahan untuk tidak minum ASI atau minum apapun setelah lahir sampai berapa usianya? Sampai berapa hari? 1 minggu. Sampai 2 hari ya. Ya, jadi masih tidak apa-apa karena dia masih ada cadangan ya ketika dia persalinan itu gitu. Kadang ibunya sudah panik. Nah, itu perlu kita edukasikan untuk terus menyusui karena itu akan membantu memproduksi